Selamat datang, kita berjumpa lagi pada sesi belajar interaktif basis data lanjut. Saya Dini Irianto dengan dosen pembimbing Rengga Sunara Eskom JA. Kita sampai pada pembahasan teori 1 yang membahas tentang review basis data 1. Pokok bahasan, pendahuluan, IR model, model relasional, SQL atau Structured Query Language, dan normalisasi. Tujuan belajar, memahami database management system dan komponen utamanya. Memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan, pada saat sekarang ini kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam cek dan relasinya. IR model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan dalam DPNS. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut adalah entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah komponen entity yang sejenis. Gambarannya adalah seperti ini. Atribut entity pegawai, milik atribut SSN, name, dan lot. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Relasi antara entity, employees, posting, departemen. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Employees refers to employees, merelasikan kepada dirinya sendiri. Fitur tambahan untuk IR model adalah batasan kunci atau key constraint. Contoh key constraint, employees, manage, departemen. Bermacam-macam key constraint adalah one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Batasan partisipasi atau participation constraint ada yang total, ada yang parsial. Entity lemah atau weak entity. Contohnya seperti berikut. Hierarchy class, agregasi seperti berikut. Employees, monitors, projects, oleh departemen. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, instan dan skema. Contoh relasi. Tabel student berisi SID, name, login, age, dan GPA. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Jika terdapat tabel enroll yang berrelasi dengan tabel student dengan keyword SID. SID yang mengambil data dari tabel student tadi. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data, misal batasan domain. Ada dua macam, yaitu primary key constraint dan foreign key. Structured Querying Language adalah bahasa database relasional dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut: select, distinct, optional, kemudian select listnya, from, null tabel, where, kemudian kondisinya. Bagian-bagian sintaks SQL: from list pada klausel from, select list, kualifikasi pada klausel where,
kata kunci distinct, asset query. SQL mendukung 5 fungsi agregat yaitu count, sum, average, max, dan min. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan atau berganda. Bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contoh pada tabel ini, NP ini dengan nama Endang memiliki hobi olahraga dan baca buku. Bentuk normalnya adalah NP ini dengan nama Endang memiliki hobi olahraga dan diredundan NP ini dengan nama Endang memiliki hobi baca buku. Bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Tabel ini sebelum bentuk normal kedua. Tabel berikut sudah bentuk normal kedua. Jadi, NIP, nama, dan kode mata kuliah setelah nilai dipecah menjadi 2 tabel. Tabel pertama untuk menyimpan kode mata kuliah dan nilai, tabel kedua untuk menyimpan nama. Bentuk normal ketiga atau 3NF, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Berikut adalah bentuk normal sebelum bentuk normal ketiga. Berikut adalah bentuk yang sudah dalam bentuk normal ketiga. Tabel ini dipecah menjadi 2. Yang pertama untuk menyimpan kode proyek dan nama, kemudian tabel keduanya menyimpan nama, kemudian alamat. Tabel kedua tidak bergantung pada kode project. Kita berlanjut pada latihan soal. Untuk soal pertama, gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang membacakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai suatu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik contoh C, B flat, dan E flat. Tiap album yang dicetak di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu dicetak di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersama dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Arti yang dihasilkan seperti ini. Titik alamat musisi, berisi alamat, telepon, alamat merupakan primary key. Entiti musisi mempunyai SSN dan nama. SSN merupakan primary key. Entiti instrumen beri atribut kunci musik dan nama. Kunci musik merupakan primary key. Entiti album memiliki atribut album ID, format, tanggal rekaman, dan tanggal produksi.
Pemilihannya adalah album ID. Kemudian inti lagu mempunyai atribut lagu ID, judul, dan pengarang. Relasi musisi adalah memiliki alamat, kemudian memainkan instrumen, dan memiliki album, serta membawakan lagu. Kemudian album mempunyai lagu. Untuk nomor 2, perhatikan skema relasional berikut ini. IMP, tabel IMP, memiliki atribut IAD bertipe integer, kemudian ename merupakan bertipe string, age bertipe integer, dan salary bertipe real. Kemudian tabel works memiliki atribut IAD bertipe integer, kemudian TID bertipe integer, dan visit time bertipe integer. Tabel tab memiliki atribut TID bertipe integer, tname bertipe string, budget bertipe real, ledger ID bertipe integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi tab. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada tab. Sini dibuat tabel IMP, berisi ID, name, age, dan salary. Kemudian tabel tab berisi TID, tname, budget, dan ledger ID. Tabel box berisi ID, TID, dan visit time. Kolom ID merupakan foreign key dari tabel IMP, dan DID merupakan foreign key dari tabel tab. Jika ID1 dihapus, tidak apa-apa karena tidak masuk pada tabel box. Namun, jika ID2 berusaha dihapus, akan terjadi warning karena terdapat pada tabel box. Begitu juga pada tabel tab, jika ID1 berusaha dihapus, akan terjadi warning karena berada pada tabel box. Untuk sebelum bertiga, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Cara tabel yang dibuat adalah seperti berikut. Ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu, dan ruang. Untuk normalisasinya seperti berikut. Tabel mata kuliah menyimpan kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Kemudian tabel dosen menyimpan kode dosen dan nama dosen. Pada jadwal kuliah berisi kode kuliah yang merupakan foreign key dari tabel mata kuliah. Kemudian kode dosen merupakan foreign key dari tabel dosen. Dan waktu, kemudian ruang. Sekian pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.